warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah IPS ya untuk kelas 7 bab 1. Sekarang kita sudah sampai pada komposisi penduduk ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini, ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di bawah. Jadi ini adalah video ke-10 nanti, bagian ke-10 ya dari bab 1. Oke. Kita akan bahas komposisi penduduk. Kalau kita bicara komposisi penduduk ya, definisinya ya adalah kata kuncinya ini di pengelompokan. Jadi kalau kita bilang komposisi penduduk, definisi ya, kata kunci dari definisinya adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan penduduk berdasarkan apa? Berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Ya, kalau dari usia kita mengenal ada usia anak-anak ya sampai usia manula nanti. Ya, oke. Kita lanjutkan. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi misalnya penduduk itu banyak yang usia manula, tentu saja fasilitas kesehatan yang harus sangat memadai. Kalau usia ini adalah usia belajar, tentu saja fasilitas pendidikan. Jadi untuk penentuan anggaran sangat ditentukan dari komposisi penduduknya. Itulah pentingnya kita mempelajari komposisi penduduk ya. Nah, misalnya kayak bahasa juga ya, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini penting juga ya. Nah, sekarang kalau dari komposisinya ya, dari etnis ya, di Indonesia ini didominasi Jawa ya. Kemudian Jawa ini menduduki 40,1% dari penduduk Indonesia. Walaupun Pulau Jawa ini kecil, tapi manusianya atau orang-orangnya banyak. Ya, kemudian disusul Sunda ini 15%. Terus Malay ini 3,7, Batak ini 3,6 ya, Batak. Kemudian Madura, Madura ini setelah Batak ya. Terus Betawi. Nah, yang lain ini 31 nih yang lain-lain, campuran dari berbagai macam suku ya, termasuk mungkin suku Bali ya. Nah, mengenai komposisi penduduk ya, dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain setiap penduduk pasti memiliki usia, jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi kemampuan yang berbeda pula. Ya, di sini adalah contoh ya. Demografi penduduk Indonesia. Jadi di Indonesia pada tahun 2009 ya, laki-laki dan 2019 maaf ya. Jadi komposisi laki-laki dan perempuannya seimbang ya. Tetapi dengan semakin naiknya usia, di sini ternyata perempuan lebih banyak bertahan hidup dari laki-laki ya. Jadi usia 75 sampai 79 dari 70-an, usia 70 kelihatan kalau laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki ya. Oke, kalau di awalnya waktu lahir perbandingannya nggak terlalu jauh, lebih banyak laki-laki malah ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia akan kita fokuskan sekarang. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi. Apa bonusnya? Yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif ya. Rentang usia 15 sampai 64 tahun ini dianggap sebagai usia produktif ya, bisa bekerja menghasilkan penghasilan ya. Dalam evolusi kependudukan yang dialaminya bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana atau kita sebut singkat sebagai KB. Ini adalah lambang dari KB-nya.
menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya, bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Ya. Jumlah saja tidak cukup, tetapi kualitas harus baik. Dan indikator dari kualitas baik adalah tingkat pendidikan, tentu saja. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena akan menjadi beban pembangunan. Ya, jumlahnya banyak tapi nggak berkualitas justru jadi beban. Jadi harus dipastikan kualitasnya bagus. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, ya. Tapi kalau usia tunggal nanti grafiknya akan sangat panjang di sini, ada seratusan mungkin ya. Jadi usia manusia itu kurang lebih antara 0 sampai mungkin paling tua 110 atau 125, itu sudah sangat jarang ya. Dibikin 1 sampai 100 plus gitu aja sudah cukup. Ini aja 0% gitu ya, sangat kecil ya. 0,0000 bukannya nggak ada ya, tapi sangat kecil, dianggap 0%. Ya, komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat seperti 01 sampai 60 atau lebih ya. Ya, jadi di atas 60 sudah nggak efektif ya, tapi dibikin 100 plus saja ya, 100 dan selebihnya. Ya. Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan rentang atau interval. Nah, kalau ini rentang ya, dari 0 sampai 4, 5 sampai 9, jadi lebih enak ya. Ini interval namanya. Usia tertentu misalnya 0 sampai 5 tahun, usia balita di bawah 5 tahun. Ya, di sini ya 0 sampai 4 ini ya, kalau di sini. Ini adalah usia balita. Kemudian 6 sampai 12 tahun usia SD, ya, sekitar sini usia SD. 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 usia dewasa. Nah, ini usia dewasa yang dianggap yang produktif ya. Di atas 60 adalah usia lanjut, manula, manusia lanjut usia. Ya, selain itu komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif ya. Dan usia non produktif, misalnya usia 0 sampai 16 dianggap non produktif. Usia 15 sampai 64 ini yang usia produktif. Ya, jadi usia saat manusia itu bisa menghasilkan karya. Usia di atas 65 sudah dianggap tidak produktif, walaupun ada orang-orang yang di atas 65 masih produktif ada, tapi secara umum sudah tidak dianggap sebagai usia produktif lagi. Ya. Nah, permasalahan dalam komposisi lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif ya. Jadi kalau usia yang tidak produktif lebih besar dari yang produktif, ini bahaya. Hal tersebut menyebabkan penduduk usia produktif ya menanggung ya hidup seluruh penduduk usia non produktif. Sebaliknya jika semakin kecil angka ketergantungan, maka semakin kecil beban yang menopang kehidupan penduduk usia non produktif. Ya, sebagai contoh yang mengalami fenomena ketidakberuntungan itu adalah Jepang ya, Jepang. Ya. Jepang ini kita lihat tahun 1950 ya. Di sini usia balitanya banyak, besar ya, sedang tumbuh dengan pesat ya, habis perang ya, habis kena bom nuklir ya. Kemudian pada tahun 2005 kita lihat ya, rentang usia yang produktif 15 sampai 64 ya, kurang lebih 15 sampai 64, wah sedang banyak-banyaknya. Makanya sangat produktif Jepang ini. Ya, Jepang sangat produktif memimpin dunia di bidang teknologi ya, terutama otomotif ya, komputer itu banyak dari Jepang. Nah, tetapi sekarang ya mereka memprediksi ya pada 2055 nanti ya, karena ternyata orang Jepang itu enggan punya anak dan rentang usianya semakin naik ya, kesehatannya semakin bagus ya, semakin harapan hidup semakin panjang. Nah, tapi ada efek negatifnya, usia produktifnya menjadi kecil dibandingkan usia non produktif. Nah, usia non produktifnya besar, ini yang menjadi beban. Jadi ada
ini juga ya ada kekurangannya atau ada dampak negatifnya juga ya. Menyadari hal ini ya maka di Jepang ini mereka sedang berlomba-lomba atau sedang berusaha untuk membuat robot yang bisa membantu kehidupan sehari-hari para manula ini dibantu sama robot. Terus kemudian mungkin mereka juga banyak meneliti organ-organ buatan, jadi untuk mensupport ini para manula. Nah, tapi secara demografi ya Jepang jadi tidak beruntung ya di kedepannya ya. Nah, sekarang sedang bagus-bagusnya ini ya, sedang usia produktifnya sedang bagus ya. Kita lihat Jepang sangat bagus di bidang ini ya, pendapatan per kapita sekarang. Oke, untuk segmen ini cukup dulu, nanti akan kita lanjutkan ya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di video selanjutnya. Ini adalah playlistnya, jadi gunakan playlist ini untuk update terus video-video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.